Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, tema Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani tahun 2021 bertema Tinggallah di dalam kasihku, kamu akan berbuah banyak. Tema ini mendasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 17. Doa, renungan, dan refleksi Pekan Doa Sedunia tahun 2021 dipersiapkan oleh komunitas monastik Grand Camp dari Switzerland. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk berdoa, mengadakan rekonsiliasi, dan membangun persatuan gereja Allah dan keluarga umat manusia. Tinggal dalam kasih Kristus merupakan sebuah sikap batin yang diharapkan berakar dalam hidup kita sepanjang waktu. Hal ini meminta kita
untuk memberi ruang dalam diri kita agar kasih Kristus bertumbuh dalam diri kita. Usaha untuk memberi ruang pertumbuhan iman dan kasih tersebut membutuhkan perjuangan yang tidak mudah di zaman ini. Ada sejumlah gangguan, godaan, kebisingan, dan sejumlah tantangan dalam hidup kita. Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani tahun 2021 masih diwarnai situasi pandemi COVID-19. Pembatasan-pembatasan yang ada di sekitar kita hendaknya membantu kita untuk semakin berakar dalam Kristus dan mendorong kita memperhatikan aspek spiritual untuk menunjang kesehatan tubuh dan jiwa kita. Maka kita perlu mewujudkan keseimbangan hidup. Aspek duniawi dan rohani perlu mendapat proporsi yang tepat agar kita dapat melalui kehidupan di masa pandemi ini. Tak boleh lupa kita terus diajak untuk peduli pada sesama sebagai tanda nyata kita berbuah banyak karena selalu berakar dan tinggal bersama Kristus. Keuskupan Agung Semarang menekankan bahwa persatuan dengan Kristus itu mutlak harus terjadi agar semangat Katolikan, semangat kerasulan, dan semangat kebangsaan yang ingin kita wujudkan dapat terlaksana secara optimal melalui penguatan kerjasama dan bersinergi serta pelayanan yang profesional bagi seluruh pemangku kepentingan dan perangkat pastoral di keuskupan kita. Kita berjuang mewujudkan cita-cita bersama masyarakat Indonesia yang juga sedang bekerja keras mewujudkan tatanan baru kehidupan di pelbagai bidang, terutama dalam mengupayakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang melibatkan atau partisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Kita berharap bahwa cita-cita besar itu dapat tercapai, yaitu mewujudkan peradaban kasih. Bersama seluruh umat Kristen, marilah kita mohon agar Roh Kudus menggerakkan hati kita agar kita semakin disatukan sebagai murid-murid Kristus. Datanglah Roh Kudus. Ajarilah kami berdoa. Datanglah Roh Kudus. Bebaskan kami dari perbudakan dosa. Datanglah Roh Kudus. Bantulah kami dalam mengatasi kelemahan kami. Datanglah Roh Kudus. Jadikanlah kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Datanglah Roh Kudus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita dengan rendah hati memohon belas kasihan Allah, percaya terhadap penyelamatan tangannya, menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak mengikuti ibadah ini. Dari segala perbuatan yang melemahkan martabat manusia dan menghalalkan segala bentuk perbudakan, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dari segala tindakan diskriminasi, penindasan, dan penyingkiran terhadap saudari-saudara kami, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dari rasa takut dan curiga yang memisahkan kami satu sama lain dan memupus harapan, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
Allah Bapa di sorga, kami datang kepadamu dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu, sebab saat ini kami boleh berkumpul dalam persekutuan dan bersatu dalam doa secara ekumenis untuk menanggapi sabda dan doa putramu Yesus Kristus. Engkaulah kekuatan dan penyelamat kami. Semoga Engkau selalu menuntun kami ke tempat yang kudus. Bukalah hati dan pikiran kami untuk meresapkan sabda putramu. Sebab sabdanya adalah kebenaran, dialah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 17. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu Bapa bagai air segar
hujan damai saat ku dengar mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan kami dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berani bersaksi, dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi, berbekas sabda, watakan janji bekerja di ladang-Mu, jadi abdi abadi sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi, berbekas sabda, watakan janji bekerja di ladang-Mu, jadi abdi abadi sampai nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan kami dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berani bersaksi, dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi, berbekas sabda, watakan janji bekerja di ladang-Mu, jadi abdi abadi sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi, berbekas sabda, watakan janji bekerja di ladang-Mu, jadi abdi abadi sampai nanti. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku berdoa juga untuk orang yang engkau percayakan kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran
dan hidup kami. Para pendeta, para romo, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul untuk bersyukur dan merayakan Pekan Doa Sedunia. Kita secara rutin setiap tahun merayakan Pekan Doa ini secara bersama-sama sebagai Gereja Kristus, baik Gereja Katolik maupun Gereja Kristen. Kita syukuri menjadi satu saudara dalam iman akan Kristus. Pada Injil tadi, kita bersama-sama diajak untuk menghayati dua hal. Yang pertama, kita diajak untuk tinggal dalam Kristus dan berbuah. Ajakan itu telah kita tanggapi melalui baptisan yang kita terima. Sebab kita yakin setiap orang yang dibaptis bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga bersatu dengan Kristus, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan siapapun yang diangkat menjadi anak-anak Allah, kepadanya diberi warisan, yakni warisan hidup ilahi yang memang bersumber dari Allah sendiri. Dan juga siapapun yang bersatu dengan Allah diharapkan ia bisa berbuah banyak. Buah itu bisa buah kasih, buah kekudusan, buah keselamatan, dan terutama buah persaudaraan dan kesatuan kita semua. Maka kita semua yang percaya kepada Tuhan ini, yang kedua, kita diajak juga untuk bisa bersatu, bersaudara, satu dengan yang lain sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Iman akan Kristus menjadikan kita satu dengan yang lain sebagai saudara. Kita punya jalan yang sama, yakni jalan pikiran Tuhan. Kita punya hukum yang sama, yakni hukum Tuhan. Kita punya jiwa yang sama, yakni Roh Kudus. Dan tugas kita pun juga sama, yakni menghadirkan kerajaan Allah. Dan sampai pada akhirnya kita punya tujuan yang sama, yakni rumah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kita akui dalam perjalanan sejarah gereja, memang kita pernah mengalami masa di mana kita tidak sejalan, walaupun dalam satu iman. Kebijakan-kebijakan gereja pada waktu itu pernah menjadikan seperti titik perbedaan, titik perpisahan, yang akhirnya memunculkan gereja reformasi. Hubungan kita pernah menjadi terasa jauh, tidak ada komunikasi. Semua merasa belum ada saat yang tepat untuk bertemu, untuk berekumene, untuk bergandeng tangan. Sebagai orang Katolik, saya merasa bersyukur ada Konsili Vatikan II yang sampai pada akhirnya melahirkan dokumen-dokumen tentang gereja yang satu, kudus, Katolik, apostolik, dan juga melahirkan dokumen tentang ekumenisme yang membuat akhirnya kita kembali bersaudara dalam gereja Kristus. Dalam sebuah film mengenai Konsili Vatikan II, Paus Yohanes 23 sebagai penggagas Konsili Vatikan II pernah mengatakan begini saat ia berjumpa dengan tokoh gereja lain yang pada waktu itu diundang juga untuk ikut Konsili Vatikan II. Beliau mengatakan begini, kita telah 400 tahun kita tidak bertemu.
Kita mencintai Tuhan yang sama, tetapi ada yang memisahkan kita. Sekarang inilah waktunya kita menyingsingkan lengan baju dan bekerja agar kita dapat berdoa bersama-sama. Kerinduan Paus Yohanes ke-23 itu menjadi kenyataan. Konsili Vatikan kedua melahirkan gereja Katolik sebagai gereja yang berdialog, yang berekumene. 4 dokumen dari 16 dokumen bicara mengenai gereja yang mau berdialog dan berekumene dengan gereja-gereja lain dan juga dengan agama-agama lain. Kemudian, bagaimana sikap gereja sebagaimana dihasilkan dari Konsili Vatikan kedua itu terhadap gereja-gereja yang berada dalam gereja Kristus? Gereja Katolik mengusahakan terwujudnya gerakan ekumenis, yaitu suatu gerakan untuk mendukung kesatuan umat Kristen yang memiliki kesamaan dalam pengakuan akan Allah Tritunggal dan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Gerakan itu diwujudkan dengan aneka macam kegiatan yang menumbuhkan kesatuan sebagai gereja Kristus, di antaranya melalui doa bersama, pertukaran pandangan tentang hal ikhwal gereja masing-masing, dan juga melalui sikap saling bersaudara sambil mengusahakan adanya pertobatan hati sebagai bentuk pembaharuan diri. Pandangan positif gereja itu diikuti dengan dorongan agar seluruh umat Katolik dimanapun berada, seluas dunia, sepanjang masa menjalin kerjasama dan dialog dengan umat yang berkeyakinan lain maupun juga dengan gereja-gereja lain. Gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan penganut agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman dan hidup Kristiani, mengakui, memelihara, mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada mereka. Dan Paus Fransiskus di dalam dokumen Evangelii Gaudium atau dalam bahasa Indonesia Sukacita Injili menempatkan dialog dan ekumene ini dalam konteks evangelisasi yang diusahakan untuk memajukan pengembangan manusia seutuhnya serta kesejahteraan umum. Melalui dialog, gereja mewartakan Injil damai sejahtera sambil bekerja sama dengan para pemimpin bangsa untuk memelihara kebaikan universal. Dan ini masa yang paling baik bagi kita bersama-sama, agar persaudaraan kita sebagai gereja Kristus, kita bersama-sama bisa ikut mengusahakan membantu umat di dalam menghadapi masa-masa yang berat ini, masa pandemi ini. Kita tahu semua dari kita semua mengalami masa yang tidak mudah. Mereka membutuhkan dukungan, membutuhkan doa, membutuhkan solidaritas, membutuhkan kehadiran kita semua. Maka saya mengajak Anda semua sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus, telah bersatu dengan Kristus, semoga menghasilkan buah-buah, yakni buah persaudaraan, buah persahabatan, buah solidaritas. Kita berdoa untuk mereka semua yang saat ini mengalami masa-masa berat karena pandemi. Juga di beberapa tempat ada kecelakaan, ada banjir, ada bencana, dan macam-macam. Doa-doa Anda dibutuhkan untuk menguatkan hati orang-orang yang sedang mengalami situasi yang berat itu. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tempatkan persaudaraan kita ini bisa menghasilkan sebuah solidaritas. Solidaritas dengan membagikan apa yang Anda bisa. Berdoa
untuk mereka semua agar kita semua bisa segera terhindar dari pandemi ini dan semua mengalami kondisi yang sehat. Kita dukung apa yang menjadi usaha-usaha pemerintah, terutama dalam rangka vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Semoga hasil dari vaksinasi ini sungguh-sungguh bisa membuat masyarakat sehat kembali, terhindar dari corona ini. Mari kita jadikan persaudaraan kita semua dalam iman akan Kristus ini menjadi persaudaraan yang membuahkan perubahan-perubahan hidup dalam diri orang di sekitar kita dan terutama mereka-mereka yang membutuhkan. Kita semua selalu akan diberkati Tuhan di dalam perjuangan-perjuangan baik kita untuk umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani tahun 2021 tadi sudah dijelaskan temanya, tinggallah di dalam kasihku, kamu akan berbuah banyak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua mengenal, bisa memahami yang namanya pohon anggur. Pohon anggur digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggambarkan seperti apa relasi umat dengan Tuhan Yesus. Pohon anggur supaya bisa bertumbuh dengan baik, berbuah dengan lebat, membutuhkan yang namanya tanah, kondisi iklim, perawatan yang semuanya harus mendukung, semuanya harus dilakukan dengan sangat baik. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang pertama, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui metamor ini sebenarnya pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan. Itu artinya setiap umat, setiap orang percaya yang menjadi ranting-rantingnya akan bisa menghasilkan buah yang lebat, bisa menghasilkan buah kebenaran yang sejati. Dalam konteks inilah Tuhan Yesus adalah satu-satunya pokok anggur yang benar. Itulah sebabnya setiap orang yang ingin menghasilkan buah kebenaran dan keselamatan, ada satu syarat bahwa mereka harus melekat dengan Dia sebagai pokok anggur yang benar. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat tadi, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sehingga dengan demikian relasi umat dengan Kristus pada hakikatnya tidak dapat ditawar-tawar. Atau dalam bahasa lain, tidak bisa direlatifkan.
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting yang bisa kita ambil sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Kristus, agar umat Kristus bisa bertumbuh dan berbuah sesuai dengan rencana Tuhan. Yang pertama adalah umat harus merelakan dirinya dibersihkan oleh Kristus. Injil Yohanes 15 ayat 2 tadi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya, setiap pohon anggur yang bertumbuh itu akan selalu dibersihkan oleh pemiliknya, diperhatikan, dipupuk, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pemilik akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Daun dan ranting yang kering dipotong agar tidak mengganggu pertumbuhan. Ranting yang berbuah itu dibersihkan daun-daun yang tidak perlu, sehingga buah yang dihasilkan nantinya itu akan menjadi buah yang luar biasa, buah yang berdampak. Nah, demikian juga dengan kita semua sebagai umat Kristus. Jika ada hal-hal yang mengganggu pertumbuhan iman rohani kita, menghalangi umat untuk dapat menghasilkan buah yang baik, pasti akan dibersihkan. Untuk itu, umat harus memiliki hati yang rela untuk dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Jangan mengeraskan hati ketika berada dalam proses pembersihan. Ketika kita punya masalah datang silih berganti. Sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi merupakan cara bagi Tuhan Yesus untuk membersihkan kehidupan umatnya. Yang kedua yang bisa kita jadikan pedoman sebagai umat Kristus, tetaplah melekat pada Tuhan Yesus. Injil Yohanes 15 ayat yang keempat tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur akan terus mendapat nutrisi yang dibutuhkan dalam hidupnya. Nutrisi yang dibutuhkan akan terus mengalir. Nutrisi akan menghidupi ranting-ranting yang masih melekat pada pokok anggur sampai pada proses pertumbuhan buah. Nutrisi tetap dibutuhkan. Nutrisi akan terus dibutuhkan agar buah dapat bertumbuh dengan baik. Nah, sekarang saudara-saudari kasih Tuhan, sekarang bagaimana tanggapan saudara-saudari semua? Kalau saudara-saudari semua sebagai ranting-ranting Kristus mau berbuah banyak dan lebat, satu kuncinya, umat harus tetap melekat pada Tuhan Yesus. Umat harus melekat pada Tuhan Yesus. Setuju?
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Relasi dengan Kristus membangkitkan dalam diri kita kesediaan untuk tinggal bersama Kristus dan menghasilkan buah yang matang. Dengan tinggal bersama Kristus, kita diajak untuk meneladan Kristus agar kita dapat makin menyerupai Kristus. Maria menjadi teladan kita untuk memperhatikan kerohanian kita agar dapat menimbang-nimbang segala perkara dalam terang kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah kami membuka hati untuk menerima kehadiran Kristus dalam diri kami, sehingga kami dapat menghargai misteri cinta kasih Tuhan. Bantulah kami memelihara doa, rajin membaca kitab suci, merenungkan terang firman Tuhan, dan bertindak selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menampakkan pertumbuhan buah rohani. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sangat haus, rindu ingin selalu berelasi dengan kita. Maka ia selalu mencari kita. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9, Allah memanggil Adam di Taman Eden dan bertanya, "Di manakah kamu?" Dalam diri Yesus, Allah ingin menjumpai kita manusia. Hidup doa Yesus menunjukkan intimitas dengan Allah. Perjumpaan Yesus dengan para murid dan semua orang ia jumpai merupakan gambaran jelas Allah yang ingin selalu bersahabat dengan manusia. Tuhan Yesus, seluruh hidupmu adalah doa, harmoni yang sempurna dengan Bapa. Melalui Roh-Mu, ajari kami untuk berdoa sesuai dengan keinginan cinta-Mu. Semoga umat beriman di seluruh dunia bersatu dalam doa syafaat dan pujian, dan semoga kerajaan cinta-Mu datang. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan mengalami perjumpaan bersama Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah. Buah dari relasi intim kita dengan Tuhan tampak dalam kesediaan kita menjadi berkat bagi orang yang kita kasihi, bagi tetangga kita, dan bagi semua orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, cinta Allah, kita digerakkan untuk mengalami transformasi diri menjadi terang cinta Tuhan secara baru. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah lebih dahulu mencari kami dan menawarkan kepada kami persahabatan denganmu. Anugerahkanlah kami kepercayaan diri untuk menanggapi panggilan, mengalami transformasi diri menjadi saksi keagungan-Mu di dunia. Untuk itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ketika kita membiarkan diri kita diubahkan oleh Kristus, kasih-Nya di dalam kita tumbuh dan menghasilkan buah. Kesediaan kita menyambut orang lain merupakan cara konkret untuk berbagi cinta yang ada di dalam diri kita. Sepanjang hidupnya, Yesus menyambut orang-orang yang Dia temui. Dia mendengarkan mereka dan membiarkan dirinya disentuh oleh mereka tanpa takut akan penderitaan mereka. Yesus Kristus, kami ingin menyambut sepenuhnya saudara-saudari yang bersama kami. Engkau tahu betapa seringnya kita merasa tidak berdaya menghadapi penderitaan, khususnya kami yang sedang bergulat pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau selalu ada di depan kami, dan Engkau telah menerima mereka dalam belas kasih-Mu. Bersabdalah kepada mereka yang kami jumpai melalui kata-kata dan tindakan kami.
Berkatilah kami semua. Kami memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami persembahkan kepadamu. Kami percaya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persembahkan seluruh hidup kita dengan mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan curahkan untuk kita masing-masing. Menanti dalam gelap kan janji terang Allah. Pengharapan damai kekal, cinta kasih sukacita. Immanuel, Immanuel, pancarkan terang kudus-Mu, pancarkan kasih-Mu bagai lilin dalam gelap hidupku, pancarkan kasih-Mu di hatiku, pancarkan terang kasih-Mu. Putra-Mu yang kudus, Raja surgawi, menanti sinar terang dan kasih-Mu Bapa. Harapan abadi damai buat kami, yang abadi. Immanuel datang, pancarkan kasih-Mu bagai lilin dalam gelap hidupku, pancarkan kasih-Mu di hatiku, pancarkan terang kasih-Mu. Shine the light of your love like a candle in the darkness of our lives. Shine the light of your love in our hearts, Lord. Come and shine the light of your love. Come and shine.
Setiap tradisi komunitas Kristiani berusaha untuk membawa kita ke jantung iman kita, persekutuan dengan Tuhan melalui Kristus dalam roh. Semakin kita menjalani persekutuan, semakin kita terhubung dengan orang Kristen lain dan dengan seluruh umat manusia. Paulus memperingatkan kita terhadap sikap yang telah mengancam persatuan umat Kristen mula-mula, memutlakkan tradisi seseorang sehingga merusak kesatuan tubuh Kristus. Perbedaan kemudian menjadi memecah belah, bukannya saling memperkaya. Paulus memiliki visi yang sangat luas. Semua milikmu dan kamu adalah milik Kristus dan Kristus dari Allah. 1 Korintus 3 ayat 22 sampai 23. Kristus akan mengikat kita pada jalan persatuan dan rekonsiliasi. Itu juga mengikat kita untuk mempersatukan doa kita dengan doanya, agar mereka semua menjadi satu. Amin. Dengan mata iman, kita melihat bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang sangat dekat, tetapi masih sangat kecil, hampir tidak terlihat, seperti biji sesawi. Namun itu berkembang, bahkan dalam kesusahan dunia kita, yang roh yang bangkit sedang bekerja. Dia mendorong kita untuk terlibat dengan semua orang yang berkehendak baik dalam mencari keadilan dan perdamaian tanpa lelah dan memastikan bumi sekali lagi menjadi rumah bagi semua makhluk. Kita diundang berpartisipasi dalam pekerjaan roh sehingga ciptaan dengan segala kepenuhannya dapat terus memuji Tuhan. Ketika alam menderita, ketika manusia dihancurkan, roh Kristus yang bangkit jauh dari membiarkan kita putus asa, mengundang kita untuk menjadi bagian dari pekerjaan penyembuhannya. Amin. Tuhan Allah Tritunggal, dalam Kristus Engkau telah membuat kami satu denganmu dan sesama. Dengan kuasa Roh Kudus, bebaskanlah kami dari egoisme, kesombongan dan ketakutan yang menghalangi kami untuk berbuat baik kepada siapa saja, meski berbeda keyakinan. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Bapa yang Maha Rahim, mampukan kami untuk melawan segala bentuk diskriminasi. Biarlah cinta-Mu memenuhi hati dan budi kami, serta mendorong kami untuk mewujudkan kesatuan yang lebih besar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Amin. Marilah kita doakan bersama-sama. Ya Bapa, dengan rendah hati kami mohon rahmat-Mu, agar gereja-gereja di seluruh dunia menjadi satu, seperti doa Yesus sendiri, agar kami semua bersatu. Melalui gerak bersama, jadikan kami membawa cinta kasih, damai dan keadilan, serta menyatukan umat-Mu yang terpecah. Kau angkat yang tertindas, dan Kau sembuhkan yang terluka. Doa ini kami persembahkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang mari bersama-sama kita doakan doa meriah untuk perdamaian dan persatuan.
Ya Ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, bahwa kami memuji Engkau dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Meskipun umat manusia terpecah belah oleh pertengkaran dan perselisihan, kami mengalami pula bahwa Engkau senantiasa membangkitkan hasrat untuk berdamai. Karena dorongan Roh-Mu, orang-orang yang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawanan berjabat tangan, dan bangsa-bangsa mencari jalan untuk menggalang persatuan. Berkat kuasa-Mu juga, cinta mengalahkan kebencian, pengampunan menaklukkan balas dendam, dan saling kasih mengenyangkan perselisihan. Dari sebab itu, selayaknya kami selalu bersyukur kepadamu dan melambungkan pujian bersama dengan segenap penghuni surga demi Kristus Tuhan kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa agar kita semua bersatu, sebagaimana persatuan kasih Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Yesus juga bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai sejahtera dari Bapa-Ku." Maka marilah kita bersama-sama mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristiani. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya, semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua umat Kristiani bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristiani. Semoga persatuan umat Kristiani merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan, dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya Gembala yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mewakili para romo dan juga para pendeta yang hadir memimpin ibadat bersama, ibadat dalam rangka Pekan Doa Sedunia, mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang ikut dalam ibadat ini secara live streaming dari tempat Anda dan rumah Anda masing-masing, baik panjenengan yang beragama Katolik maupun yang beragama Kristen. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa pada kesempatan ini. Semoga doa bersama ini semakin menumbuhkan kepercayaan kita di dalam Kristus dan menjadikan kita semakin erat tinggal dalam Kristus, dan semoga nanti juga bisa berbuah kasih di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam keluarga Anda, dan juga di dalam masyarakat kita. Maka sekali lagi terima kasih atas kebersamaan di dalam ibadat pada kesempatan ini. Dan sekarang kami akan memperkenalkan diri siapa kami masing-masing ini. Saya minta mulai dari Bapak Pendeta yang ada di pojok. Monggo Bapak Pendeta. Shalom, berkah dalam. Saya Pendeta Rahmat Pasca Raja Guguk. Saya melayani di Gereja Kristen Indonesia Gereformit Semarang. Saya Romo Eduardus Yudi Cahyono, Serikat Yesus, Pastor Paroki Santa Teresia Bongsari, Semarang. Berkah dalam Shalom, saya Romo FX Sugiono PR. Saya tinggal di Katedral Semarang dan saat ini menjadi Vikaris Episkopal untuk Kevikepan Semarang. Salam, berkah dalam. Saya Pendeta Sedioko melayani di GKJ Semarang Barat. Berkah dalam. Saya Wipro Pradipto dari Gereja Pimpinan Roh Kudus Semarang. Mari kita masuk dalam berkat dan pengutusan. Saudari-saudara yang terkasih, ibadat okumene dalam rangka Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani akan segera kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih kepada para petugas yang mempersiapkan dan menyemarakkan ibadat kita saat ini. Kita telah ditebus oleh tangan kanan Allah dan dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Mari kita melangkah dalam kuasa Roh Kudus. Yesus berharap semangat cinta kasih menjadi landasan yang kokoh dalam membangun kesatuan tubuh mistik Kristus. Namun kita menyadari akan keterbatasan kemanusiaan kita, sehingga upaya membangun kesatuan tubuh Kristus tak jarang diwarnai konflik. Kita masih diberi waktu untuk terus mematangkan relasi kita dengan anggota gereja, keluarga, dan masyarakat. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Ibu Bapa, Saudari-saudara sekalian, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat ekumene dalam rangka Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus menjadi saksi-saksi Kristus dengan menjadi pembawa damai dan persatuan di tengah-tengah dunia. Amin.
because he's given Jesus Christ, his Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus.